Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrunisa Aryani Robianti dari kelas 1 BKIB, NIM 20171011060, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Akan menjelaskan sedikit tentang Islamic Worldview, triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Islamic Worldview. Worldview adalah bagaimana cara seseorang melihat dan memahami realitas wujud yang ada. Sederhananya, worldview itu berarti pandangan hidup atau sudut pandang. Jadi, Islamic worldview artinya bagaimana kita sebagai seorang muslim melihat realitas wujud yang ada berdasarkan sudut pandang atau kacamata Islam. Islamic worldview adalah yang paling lengkap dan sempurna karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pribadi, sosial, ekonomi, peradaban yang berkelut dengan persoalan moral, spiritual, dan akidah. Worldview juga membantu kita dalam memahami pribadi dan budayanya, berinteraksi dengan alam, individual, bangsa, budaya dan peradaban, mengkoreksi perilaku, nilai, perspektif, dan moral dalam diri. Yang kedua adalah triangulasi Tuhan. Tuhan, Allah, adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada nama Tuhan. Kata Allah ini lebih banyak dikenal sebagai sebutan Tuhan oleh penganut agama Islam. Kata ini sendiri di kalangan para penutur bahasa Arab adalah kata yang umum untuk menyebut Tuhan, terlepas dari agama mereka, termasuk penganut Yahudi dan Kristen Arab. Selanjutnya adalah manusia dan alam. Manusia dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan. Yang pertama, secara biologis. Manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yaitu sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Yang kedua, dalam hal kerohanian. Dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan, ketuhanan, atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Yang ketiga, dalam antropologi kebudayaan, dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, alam. Alam semesta merupakan lingkungan yang ada di sekitar kita yang perlu dilestarikan dan dijaga keindahannya. Selanjutnya adalah hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan-aturan dalam hidup setiap hambanya, baik secara vertikal maupun horizontal, yang artinya hubungan antara manusia langsung dengan Sang Maha Hidup dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Aturan-aturan ini diwahyukannya melalui beberapa rasulnya yang memang ditugaskan untuk mensiarkan hal tersebut. Beberapa makhluk hidup berjalan menuruti aturannya. Tumbuh-tumbuhan hanya akan hidup bila alam dan lingkungannya mendukung terhadap perkembangannya. Seperti pohon teh hanya akan hidup di dataran tinggi yang dingin. Kalaupun ada teh tumbuh di dataran rendah yang memiliki panas yang cukup kuat, maka akan dilakukan penyesuaian suhu dengan dataran tinggi. Itu hanya contoh kecil mungkin, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semua di sini. Jadi, kesimpulannya, di antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah mengikat erat dalam komposisi kehidupan di bumi ini, saling menghubungkan satu dengan yang lain untuk kehidupan yang seimbang berjalan sempurna. Baik, jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.